Jamu bukan sekedar minuman pelepas dahaga, namun memiliki banyak sekali kandungan manfaat yang bisa dirasakan oleh berbagai macam usia, terutama apabila dikonsumsi secara rutin. Hal inilah yang membuat sebagian orang melihat jamu sebagai salah satu peluang bisnis yang cukup menjanjikan. Seperti apa? Mari kita ulas dalam segmen Demi Cuan. Bu, mau satu lagi ya, kunyit asam. Berasal dari bahasa Jawa kuno, yakni jampi yang berarti doa dan usodo yang berarti penyembuhan, jamu telah menjadi ramuan obat-obatan herbal yang memegang peranan penting dalam pemeliharaan kesehatan sejak dulu. Kunyit asam, beras kencur, temulawak merupakan beberapa nama racikan minuman jamu yang tak asing di telinga kita. Bahan racikan jamu terbilang sederhana, yakni rempah-rempah seperti jahe, kunyit, asam jawa, serai, sambiloto hingga brotowali yang kerap digunakan ataupun dikonsumsi oleh keluarga Indonesia secara turun-temurun. Tak heran, minuman tradisional yang sudah ada sejak ratusan tahun lalu ini masih eksis hingga saat ini. Lama banget, sampai sekarang dah nenek-nenek ini. Pas kebetulan badannya rasanya pegel, jadi pas saya ke pasar udah biasa banyak jamu wantong, badannya enak, seger, nggak pegel-pegel gitu. Pada 6 Desember lalu, UNESCO resmi menetapkan budaya sehat jamu sebagai warisan budaya tak benda. Pengakuan jamu sebagai minuman tradisional yang menyehatkan hingga bisa dikenal dan mendunia tentu tidak terlepas dari peran para pedagang jamu tradisional yang bertahan menjajakan minuman gaya rempah ini. Hayati adalah salah satunya. Sebagai generasi ketiga yang melanjutkan warung jamu sederhana di dalam area Pasar Klender sejak 15 tahun lalu, ia jadi terbiasa dan hafal manfaat setiap rempah dan racikan yang diramunya. Saya kan memang karena warisan temurun ya, jadi kan saya memang awalnya kan saya lihat dulu, oh bagaimana caranya gitu kan dari awal. Kita lihat dari kalau saya ini kan bahan-bahannya memang asli ya Mbak, memang yang dari temuan-temuan yang harus kita kupas dulu, kita racik dulu, kita cuci, kita bersih deh ini kan. Terus kita lihat dulu, oh cara pengolahannya seperti apa, ini seperti apa dilihat dulu, terus komposisinya bagaimana, terus apa ya, bahan-bahan itu loh, jadi takarannya seperti apa kan harus pas. Meskipun di dalam warung yang kecil, produk jamu yang dijajakannya sudah cukup dikenal, sehingga nampak ramai pembeli. Piawai dalam meracik jamu hingga rasa pahit yang tak begitu dominan, jamu racikan Hayati banyak dicari. Dalam sehari, setidaknya 30 gelas dan belasan botol berukuran 650 ml dan 1,5 liter jamu bisa ludes terjual. Guna meningkatkan pendapatannya, ia tak hanya menjual jamu racikannya sendiri, tapi juga melengkapi warung kecilnya dengan beragam jamu saset dan rempah-rempah mentah dan kering yang kerap dicari pembeli untuk diseduh mandiri. Kadang kan pasar ini kan sepi ya Mas ya Mbak ya. Karena kalau gini saya begini, udah besok yang penting lebih rame dari sekarang. Itu intinya kadang-kadang. Kita nggak tahu ya Mbak, rezeki ya Mbak, kadang-kadang gitu. Apalagi sekarang kan semenjak Covid kan pasar sepi ya. Terus kadang-kadang saya juga, ya kan yang dagang jamu kan nggak cuma saya doang gitu, banyak ya gitu. Cuman kadang-kadang, oh ya saya sih pengen saya pokoknya jamunya bisa dikomplit gitu kan. Semuanya bisa, insya Allah kalau orang nyari ada. Segelas racikan jamu ia hargai Rp5-8.000. Sementara jamu botolan berkisar antara Rp12 hingga Rp20.000. Mengawali bisnis dengan modal sebesar Rp800.000, berkat jamu, kini ibu dari 2 orang anak ini bisa meraup keuntungan sebesar Rp3 juta per bulan. Seiring berjalannya waktu, jamu terus bertransformasi. Tak hanya sebatas minuman penyembuh dan pemelihara kesehatan, melainkan gaya hidup. Peluang inilah yang dilirik oleh Joni Yuwono sebelum mendirikan gerai jamu konvensional bernama Acaragi pada 2018 silam. Menjamurnya bisnis coffee shop pada saat itu menginspirasinya untuk bereksperimen. Mengangkat sekaligus memperkenalkan jamu sebagai minuman tradisional, namun dengan pengolahan ala kafe dan pengemasan kekinian. Banyak yang pelanggan yang ibaratnya nyasar. Mereka kira ini coffee shop, mendadak, sis minta kopi dong, nggak ada kopinya, adanya jamu. Ada berapa yang menolak, yang keluar, tapi mayoritas, oh
jamu. Penasaran, mencari tahu. Ratusan juta rupiah digelontorkan demi meraup cuan dari bisnis bermodal rempah-rempah ini. Terus berinovasi dan bermimpi agar jamu bisa menjadi minuman yang ramah dan bisa lebih dinikmati. Mesin espresso, cold drip, V60, French press disiapkan untuk menciptakan dan meracik ragam jamu secara lebih modern untuk pelanggan. Dari hanya satu gerai jamu di kawasan wisata Kota Tua Jakarta, kini Joni telah memiliki 5 gerai jamu yang tersebar di Jakarta dan Yogyakarta. Bisnisnya terus dikembangkan dengan memanfaatkan seluruh rempah yang digunakan. Just want to experience because I never been in Jakarta. Yeah, this is new for me. And it's very interesting because they have the original version of it, and then they have the mixture of fusion of it. So that's why we tried the first one. It's like not too strong, not too light, like just suggestion. It is interesting. Maybe I would definitely will suggest to people to come over and try. Pengembangan bisnis tak hanya sampai di gerai jamu biasa, namun menjadi destinasi wisata yang kaya akan wawasan dan warisan Nusantara. Museum Seni Mini Acaraki didirikan di awal 2023 sebagai bentuk edukasi kekayaan negeri. Tadinya sih saya kesini cuma mau minum aja ya, tapi kayaknya bisa sampai lupa waktu karena bisa sambil main juga. Jadi di sini ada salah satu sarana edukasinya lewat permainan. Nih kalau sembelit nih, bisa dikasih apa ya Mbak ya kira-kira ya? Bisa jahe kali ya, jahe, kunyit, oke sama satu lagi, ikhlas. Dengan bahan dasar kunyit asam, para peracik jamu acaraki bisa menghasilkan menu golden yogurt, golden sparkling, hingga vanilla twilight. Penyuguhan es krim dengan jamu ala affogato coffee. Varian jamu yang dibanderol mulai dari 30.000 per gelas ini diharapkan mampu menjangkau generasi masa kini, layaknya minuman berbahan dasar kopi. Clarissa Aradia, Fajar Bolivia, Robin Kitt, Jakarta.